Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa alihi kiram. Tujuh bayi wa ikhwani min al-muslimin malaikatu qaribun qaribun syuhada salihin. Wal awliya wa ulama al-hamil musannifin khususan ila mu'allif kitab Nawawi. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT UYB atau Universitas Yudharta Pasuruan, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan yang selanjutnya dari beberapa pertemuan yang sudah pernah kita laksanakan. Sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang Al-Haditsur Rabi' atau Al-Haditsur Rabi' utawi iki iku hadis kang kaping 4. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, saking sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, haddatsana dawuhi na ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa lan utawi Kanjeng Rasul iku as-shadiqu wong kang bener, al-masduqu tur kang den benerake. Inna ahadukum stuhune salah siji sira kabeh iku yajma'u den kumpulake khalqahu apa kedadeane ya ahadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadukum arba'ina yauman ing dalem mangsa 40 dina. Semayakunu nuli ana sapa ya ahadukum alaqatan iku rupa getih sing merengkel, misla dzalika sepadane mengkono-mengkono alaqah. Misla dzalika sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Semayakunu nuli ana ya ahadukum iku mudghatan rupa daging, misla dzalika sepadane 40 dina, arba'ina yauman. Summa yursalu nuli den kirim ilaihi maring keadaan iki wau sapa al malaku malaikat, fayang fuhu mongko nyebulake utawa maringi sapa malaikat fihi ing dalem keadaan daging iki wau, fihi ar-ruh apa ruh, wa yu'marulan den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan petang kalimat, bikat bi rizkihi kelawan nulis rizkine ahadukum, wa ajalihi lan wates utawa ajali ahadukum, wa amalihi lan amali ahadukum, wa syaqiyun lan iku bejo, keadaan bejo, wa syaqiyun lan keadaan cilaka, wa sa'idun lan keadaan bejo. Fawalladzi mongko demi zat la ilaha illa ghairu, la ilaha ghairuhu kang ora ana pangeran kejaba Allah,
inna ahadukum stune salah sijine sira kabeh la ya'malu yakti ora ngamal sapa ahadukum bi amali ahli jannati kelawan amali ahli swarga hatta mayakunu sehingga ora ana bainahu ing antarane ahadukum wa bainaha lan ing antarane swarga illa dziraun angin kejaba sak dira fayasbiku mongko ndisi alaihi ing atase ahadukum alkitabu apa tulisane fayamalu mongko agawe sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli ahli neraka fayadkhuluha mongko nglebokake iya ahadukum ha ing neraka wa inna ahadukum lan stune salah sijine ira kabeh layak malu ora iku yakti ngamal ya ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka hatta mayakunu saengga ora ana bainahu ing antarane ahadukum wa bainaha lan antarane neraka illa dziraun kejaba sak dzira fayasbiku alaihi mongko dingini alaihi ing atase ahadukum apa alkitabu tulisane atau pestene faya malu moko agawe bi amali ahli jannati sapa ahadukum bi amali ahli jannati kelawan penggaweane ahli swarga fayadkhuluha mongko mlebu ya ahadukum ha ing swarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat hadis ini cukup panjang ya. Pada prinsipnya begini. Kita hidup di dunia ini ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Pada saat itu beliau ditutur atau diberitahu, diwasiati, dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasul ini tidak mungkin orang yang tidak bisa dipercaya karena beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar dan pasti dibenarkan. Ini keadaan dan kejadian manusia. Pada prinsipnya manusia ini dikumpulkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bentuk berupa darah ini selama 40 hari. Ya, selama 40 hari ini dari sperma kemudian menjadi gumpalan darah. Ini dalam ukuran waktu 40 hari. Kemudian dari 40 hari kedua ini sudah menjadi alaqah atau daging. Dari proses sperma ke daging ini 40 hari, kemudian dari daging ke darah ke daging ini 40 hari lagi. Jadi 40 hari. Kemudian setelah itu di 40 hari yang ketiga sudah menjadi daging, sudah ada beberapa bentuk termasuk ada rangkanya. Ini di situ ditiupkanlah malaikat. Makanya kalau orang Jawa sering mengatakan ini kalau ada orang hamil itu biasanya ada selamatan jenenge neloni. Maksudnya masuk ke tahap ketiga dari 40 hari yang ketiga. 40 hari yang ketiga itu neloni, bukan berarti neloni itu 3 bulan, tapi 40 hari yang ketiga. Kalau diukur 40 hari yang ketiga berarti sekitar kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Ini masuk fase ketiga dari kehidupan kita di alam rahim, di mana pada saat itu ini ditiupkan roh oleh malaikat. Tetapi selain meniupkan roh malaikat ini, sekaligus malaikat ini diberi tugas untuk mencatat 4 hal yang akan menjadi penyerta proses kehidupan seseorang di dunia.
Apa saja yang dicatat oleh malaikat? Yang satu yang sudah bisa dipastikan adalah rizkinya. Kemudian ajalnya. Dan yang keempat, yang ketiga adalah amalnya. Apakah dia termasuk golongan orang yang celaka ataukah dia termasuk golongan orang yang bahagia, yang mulia. Ya, kebaikan atau keburukannya. Maka sering sekali kita ketemui di adat istiadat kebiasaan orang Jawa bahwa pada saat neloni atau bulan ke 4 atau 3 tahapan yang 40 hari yang ketiga ini dimintakan agar supaya ketika diberikan roh oleh Allah melalui malaikat dan ditulis ketentuannya, ini mendapatkan ketentuan yang baik. Baik bentuknya baik, sempurna, paling tidak ada yang berkurang dari wujudnya. Kemudian diberi rezeki yang halal barokah dan banyak. Kemudian amalnya juga amal yang baik. Terus yang keempat keadaannya. Semoga mempunyai keadaan yang sa'id, bukan yang syaqi, yang bahagia, yang bejo, untung. Maka jangan salah kalau kemudian apa yang kita lakukan di alam dunia ini sebenarnya oleh Allah sudah ditentukan. Sudah ditentukan apakah kita ini termasuk ahli surga ataukah kita ini ahli neraka. Tetapi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam ketentuan yang sudah ditulis dalam kehidupan kita ini semuanya masih bersifat abstrak. Ya, bersifat abstrak. Yang bisa menentukan memang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi lebih dikembalikan kepada bagaimana manusia itu sendiri. Nah, ini ada sedikit gambaran. Allah menciptakan cahaya. Pertanyaannya adalah apakah kegelapan itu juga diciptakan oleh Allah? Jadi, Allah itu menciptakan, ada sesuatu makhluk ini yang tercipta, bukan diciptakan tapi tercipta. Karena dari satu bentuk efek itu tercipta. Kalau menciptakan itu berarti memang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau tercipta, terwujud, ini dia ada karena dari efek. Satu contoh begini. Adanya sinar. Sinar ini kan satu makhluk yang memang diciptakan oleh Allah. Segala sesuatunya diciptakan oleh sinar. Diciptakan dari sinar oleh Allah. Kemudian apakah kegelapan itu juga makhluk atau ciptaan? Menurut saya kegelapan ini bukan ciptaan karena dia tercipta dari terhalangnya sinar. Maka di mana manusia ini melakukan kebaikan, di mana manusia ini melakukan kemuliaan dan perintah-perintah dari Allah, maknanya di dalam hati orang ini masih ada sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua sudah ditulis. Tetapi ketika dia melakukan kemaksiatan, keburukan dan lain sebagainya dan kejahatan, bisa dipastikan bahwa dalam hatinya sedang tertutup sinar Allah di dalam hatinya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, tidak dipastikan, tidak diperbolehkan oleh agama. Pada prinsipnya kita hidup sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi segala yang kita lakukan, segala yang kita jalankan oleh Allah sudah diruntut sedemikian rupa, tetapi kitalah yang menentukan apa kita ada di posisi gelap atau kita tetap berada di posisi terang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah kalau kemudian kita terlalu beranggapan bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah tanpa kekuatan, tanpa kasab apapun, maka yang terjadi adalah kita masuk pada fase-fase Jabariyah. Fase Jabariyah itu sudah semuanya terserah Allah. Kita nggak berhak melakukan apa-apa, kita nggak berhak menjalankan apa-apa, semuanya sudah dijalankan oleh Allah. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, apakah itu memang Allah menciptakan? Tidak, sebenarnya Allah hanya menciptakan kebaikan, ibarat sinar. Dan ketika Allah ada di hati seseorang, maka orang itu akan berjalan pada jalan kebaikan. Tapi ketika tertutup, terhalang sinar ini
dan dia coba menghalangi sinar Allah untuk masuk ke dalam hatinya, maka dia akan ada pada posisi kegelapan. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat kezaliman dan lain sebagainya, pada prinsipnya itu pada saat itu tidak hadir nurullah dalam hatinya, dan lain sebagainya. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, demikianlah sedikit penjelasan hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.